Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan dan semuanya apapun yang kerjakan berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta dan Bastir muter-muter dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh ini seperti saya. Program ini sudah banyak Bapak Ibu yang diberkati dan berbagi kepada yang lain. Kalau saudara sudah diberkati, bagikan setiap renungan dari RPK yang saya sudah dengar. Silakan dibagikan kepada jemaat yang lainnya ataupun umat Tuhan yang lainnya. Dan jangan lupa bagi yang belum, mari dukung terus program ini dengan subscribe. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kita kembali diberkati dengan firman Tuhan, yaitu dengan topik kacang lupa kulitnya, atau sering disebut dengan lupa daratan. Wow, ada apa maksudnya ini? Sering kita mendengar istilah kacang lupa kulitnya, atau orangnya lupa daratan. Nah, kalau lupa mendarat atau bagaimana ya? Ini sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan hari ini. Ya, apa maksud dari ucapan ini ataupun topik ini? Namun sebelumnya kita akan baca lebih dahulu firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai 16. 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai 16. Saya akan baca khususnya ayat yang ke-12 saja. Ayat 12 berkata demikian. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Sekali lagi, oleh sebab raja merendahkan diri, Raja Rehabeam ya, surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya. Berarti tadinya ada rencana untuk dimusnahkan, tapi karena merendahkan diri akhirnya tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Kemudian sama sekali, kata-kata tidak dimusnahkan sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Puji Tuhan. Bapak Ibu sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mendengar ataupun mungkin pernah melihat ya ketika seorang berada di puncak karir yang sukses atau saat berada di puncak karir yang sukses dan hidup dalam kelimpahan, tidak pernah berkekurangan, ya dia sudah ada di atas puncak, mungkin dia punya kedudukan, punya jabatan, punya kemewahan, atau sudah semua dia punya, apapun yang dia beli dengan mudah didapatkan karena banyak uang, ya. Nah, itu sudah kasih Tuhan ya. Tadi banyak orang seperti ini lupa diri, ya, lupa diri dan tidak lagi ingat asal usulnya, bahkan tidak lagi ingat sejarah mengapa dia bisa sampai ke puncak karir itu, mengapa sampai dia sampai sukses, ya. Ya seperti istilah yang disebut dengan renungan firman Tuhan hari ini, kacang lupa kulitnya, atau bisa dikatakan lupa daratan, ya. Ya, berbeda sekali pada saat masih dalam keadaan minim atau keadaan pas-pasan atau keadaan miskin, ya, atau pada saat dia berjuang, ya mereka begitu rajin ya beribadah hingga secara perlahan-lahan hidupnya mulai berubah, dipulihkan, diberkati Tuhan. Sayangnya secepat kilat pula orang mulai berubah. Mereka tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Itu dia. Jadi dia eh, dia dia sudah sadar, sebenarnya dia tahu kesuksesan itu oleh karena pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Pada saat dia ada di puncak sukses, dia sudah melupakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Nah, hal inilah yang terjadi pada Rehabeam, Raja Yehuda. Alkitab tadi mencatat di dalam ayat yang pertama, ya kita bisa melihat, ya dikatakan demikian, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan mereka menjadi kokoh dan kekuasaan menjadi teguh. Wow. Ya, jadi Raja Rehabeam ini ya ketika Tuhan sudah membuat kerajaan itu kokoh dan kekuasaannya kokoh menjadi teguh, justru di sini dia meninggalkan Tuhan. Ini artinya sudah ada di puncak kesuksesan. Oleh karena Tuhan, dia melupakan Tuhan. Dia meninggalkan hukum Tuhan.
ya tidak taat lagi kepada perintah Tuhan. Nah, jadi ini yang luar biasa ini. Sekali lagi, setelah kerajaannya kokoh dan kekuasaan menjadi teguh, Rehabeam dan rakyatnya mulai meninggalkan Tuhan dan tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena merasa diri sudah kuat, merasa diri sudah hebat, untuk apa lagi Tuhan? Ya, berada di puncak kejayaan membuat Rehabeam lupa diri dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan alias tidak lagi taat atau dikatakan lupa daratan. Ia terlalu membanggakan kekuatan pasukan perangnya dan juga hidup mengandalkan kekayaan negerinya yang melimpah pada saat itu. Tuhan tidak lagi mereka butuhkan. Mengerikan sekali. Firman Tuhan memperingatkan kita, bahkan memperingatkan kita semua, jangan sampai kita ketika kita ada di puncak kesuksesan keberhasilan itu melupakan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, celakalah orang-orang yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya, yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Maha Kudus. Oh, luar biasa dikata celakalah. Celakalah orang-orang yang mengandalkan apa yang dia miliki, kekuatan, kehebatan, kemegahan, harta, uang, jabatan yang dimiliki. Ya, itu dikatakan celaka kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang kita punya. Yesaya 31 berkata demikian. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Artinya tidak mengutamakan lagi, tidak lagi memandang kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi kemudian ketika negerinya sedang terancam karena musuh yang datang dari kerajaan Mesir? Rehabeam menjadi takut dan mulai sadar bahwa ia sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ternyata baru disadar tanpa Tuhan mereka tidak apa-apanya. Bangsa itu tidak apa-apa. Rehabeam tidak ada apa-apanya. Rehabeam pun sadar mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya dan mengakui pelanggarannya, kesalahan yang telah ia lakukan bersama dengan rakyat atau pelanggaran kesalahan yang dibuatnya diakui di hadapan rakyatnya. Melihat kesungguhan hati Rehabeam inilah Tuhan pun tergerak oleh belas kasihan. Tuhan mengurungkan niatnya untuk apa menghukum dan memusnahkan kerajaan Yehuda seperti nas pembacaan kita hari ini. Wow, luar biasa. Jadi ketika orang sudah sukses ada di tingkat tinggi atas ya, orang kasih Tuhan, ingat, tetap ingat sejarah dari awal. Ada Tuhan yang menyertai. Itu semua karena Tuhan. Akan ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan. Jangan juga engkau lupakan orang-orang tertentu ya yang dipakai Tuhan membuat engkau naik. Ya, bisa engkau sekolah, bisa engkau menjadi sarjana, bisa engkau menjadi magister teologi, bisa engkau menjadi doktor teologi. Ya, bisa engkau tadinya engkau adalah tidak punya rumah, tapi sekarang engkau punya rumah. Tadinya engkau tidak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan. Ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan melalui orang-orang Tuhan pakai. Jangan pernah lupa sejarah. Ya, jangan melupakan sejarah. Jangan kacang lupa kulitnya. Malah kadang-kala malah ada orang malah dimusuhi, ditinggalkan, digosipkan dan yang lain sebagainya. Ya, jangan begitu. Mari kita mengingat sejarah. Kalau kita mengingat sejarah, ya tidak lupa sejarah itu berarti membuat kita akan semakin bersyukur dan rendah hati semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, terutama saudara yang sekarang ini lagi ada di puncak karir yang tinggi, jangan lupa ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolongmu, mengangkat engkau, memproses engkau sampai naik ke atas. Ketika engkau ada di atas, jangan lupa tetap melihat ke bawah. Jangan melihat terus ke atas karena engkau sudah di atas. Apalagi terutama jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Tuhan yang memproses engkau dari mulai minim yang tidak punya apa-apa
menjadi sukses ada di karirmu, yang sukses dalam pekerjaanmu, engkau punya segala-galanya mungkin secara materi, ingat, itu kalau kau lupakan Tuhan dalam waktu sekejap, itu bisa musnah, bisa hilang, ya, dengan cara Tuhan. Ya, tetaplah teguh, kuat di dalam firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat RPKM diberkati Tuhan, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan ketika melihat seseorang merendahkan diri di hadapan dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Oleh sebabnya kita terus mulai merendahkan diri dalam segala kondisi apapun kita. Bagaimana keadaan kita, tetaplah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ikuti hukum-hukumnya, taati firman-Nya. Ya. Kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh dari segala kesombongan kita. Di akhir renungan ini saya mengatakan lagi, mengingatkan, janganlah saudara seperti kacang lupa kulitnya atau lupa daratan. Ingatlah terus Tuhan. Sungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Taati firman-Nya. Tetaplah taat beribadah. Taati firman Tuhan yang saudara baca, saudara renungkan. Tetaplah mengasihi. Tetaplah mengasihi. Tetaplah terbeban untuk menolong orang lain. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan karena semua itu karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi teguran, motivasi, dorongan bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, salam sehat. Haleluya, 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 amin.